Halo adik-adik, siapa yang pernah mendengar istilah aljabar? Aljabar merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang menggunakan simbol dan operasi matematika. Nah, sebelum ke materi, di sini adalah sepenggal sejarah aljabar. Bentuk-bentuk dari aljabar. Biasanya suatu permasalahan ditulis terlebih dahulu dalam bentuk aljabar agar penyelesaiannya lebih mudah. Bentuk aljabar terdiri dari konstanta, variabel, dan koefisien. Di sini diberikan 2x plus 5 di mana 2 merupakan koefisien, x merupakan variabel, dan 5 merupakan konstanta. Nah, selain yang disebutkan tadi, kamu juga akan menemukan istilah lain seperti suku. Suku merupakan sebuah konstanta atau variabel beserta koefisiennya. Suku juga dibagi menjadi dua, ada yang suku sejenis dan suku tidak sejenis. Nah, untuk membedakannya, di sini diberikan contoh untuk membedakan mana suku yang sejenis dan suku yang tidak sejenis. Di sini ada 2P pangkat 2Ki ditambah 5P pangkat 2Ki. Nah, ini merupakan suku sejenis. Untuk suku tidak sejenisnya, diberikan contoh 2xy kuadrat ditambah 2x kuadrat y. Nah, ini merupakan contoh suku tidak sejenis. Oke, setelah kamu mengetahui bentuk dan istilah dalam aljabar, sekarang kita masuk ke cara menyelesaikan operasi bentuk aljabar. Nah, yang pertama ada penjumlahan bentuk aljabar. Syarat suatu aljabar bisa dijumlahkan adalah suku-sukunya harus sejenis. Di sini diberikan contoh soal, sederhanakan bentuk dari 5A min 2B ditambah 6A ditambah 4B min 3C. Untuk penyelesaiannya mudah kok, kita hanya perlu menyusun atau mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Suku sejenis berarti variabelnya harus sama. Setelah dikelompokkan kita bisa jumlahkan aja koefisiennya. Variabel yang sama itu ada 5A ditambah 6A dan min 2B ditambah 4B dan min 3C. Setelah dikelompokkan, kita bisa jumlahkan 5 ditambah 6 dikali A ditambah min 2 ditambah 4 kali B min 3C. Jadi hasilnya 11A ditambah 2B min 3C. Selanjutnya yang kedua ada pengurangan bentuk aljabar. Untuk pengerjaannya sama seperti operasi penjumlahan aljabar, kita hanya bisa melakukan operasi pengurangan aljabar jika suku-sukunya sejenis. Di sini diberikan contoh. Kurangkan 9A min 3 dari 13A plus 7. Maka untuk penyelesaiannya, kita bisa mengelompokkan 13A ditambah 7 min 9A min 3. Lalu kita kelompokkan dengan variabel yang sama. Di sini ada 13A min 9A ditambah 7 min 3. Maka 13 dikurangi 9 dikali A ditambah 10. Maka hasilnya 4A plus 10. Operasi hitung aljabar selanjutnya adalah perkalian bentuk aljabar. Berbeda dengan operasi penjumlahan dan pengurangan, untuk operasi perkalian dapat diselesaikan baik sukunya sejenis maupun tidak sejenis. Pada aljabar, simbol perkalian ditulis X, titik, ataupun hanya dipisah dengan tanda kurung. Operasi perkalian bisa diselesaikan menggunakan metode distributif. Ada perkalian aljabar antara suku 1 dengan suku 2. Menurut metode distributif, kita tinggal mengalihkan A terhadap B dan A terhadap C. Untuk penjumlahan perkaliannya adalah A kali B ditambah C, maka hasilnya AB ditambah AC. Untuk contoh lainnya, di sini diberikan 5 dikali 3P ditambah 4Q. Untuk penyelesaiannya, kita bisa mengalihkan 5 dengan 3P dan 5 dengan 4Q. Maka 5 dikali 3P ditambah 5 dikali 4Q, maka hasilnya 15P ditambah 20Q. Dan untuk pengurangannya, di sini diberikan min 3 dikali 4P min 5Q. Nah, untuk penyelesaiannya sama seperti penjumlahan tadi dikalikan silang, di mana min 3 dikalikan dengan 4P dan min 3 dikalikan dengan 5Q. Maka min 3 dikali 4P min 3 dikali 5Q. Min 3 dikali 4P hasilnya min 12P. Dan min 3 dikali 5Q maka hasilnya min 15Q. Karena min ketemu dengan min, maka hasilnya min 12P plus 15Q. Untuk materi selanjutnya adalah perkalian aljabar antar suku 2. Kurang lebih konsepnya sama nih dengan poin A. Untuk perkalian antar suku 2 menggunakan metode distributif, kita kalikan aja A terhadap C, A terhadap D,
B terhadap C dan B terhadap D. Atau A plus B dikali C plus D sama dengan AC plus AD plus BC plus BD. Atau contoh lainnya, selesaikan perkalian bentuk aljabar 2x plus y dikali 5x min 3y. Untuk penyelesaiannya sama saja seperti poin A tadi, kita kalikan 2x dengan 5x, 2x dengan min 3y, y dengan 5x, dan y dengan min 3y. Maka 2x dikali 5x ditambah 2x dikali min 3y ditambah y dikali 5x dan y dikali min 3y. Maka didapat hasilnya 10x pangkat 2 ditambah min 6xy ditambah 5xy ditambah min 3y kuadrat. Maka didapat hasilnya 10x pangkat 2 min 6xy ditambah 5xy min 3y pangkat 2. Kita bisa jumlahkan min 6xy ditambah 5xy hasilnya 1xy. Maka hasil akhir yang didapat adalah 10x pangkat 2 min xy min 3y pangkat 2. Nah, gimana nih adik-adik? Kamu sudah bisa memahami tentang pendefinisian dan operasi hitung aljabar kan? Kalau masih ada yang kurang mengerti, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you!